Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Halo sobat cerdas, pernah nggak sih kamu nonton video? Mungkin melihat meme atau mungkin baca komik. Terus, kamu langsung mengerti maksud dari video tersebut. Padahal, tidak ada tuh tulisan yang panjang-panjang pada video tersebut. Kenapa bisa demikian? Itulah kekuatan dari visual. Dan di dunia pendidikan sekarang, ada satu keterampilan baru yang lagi naik daun. Apa itu? Yap, itu disebut sebagai memirsa. Tapi, apa sih sebenarnya memirsa itu? Nah, sebelum kita membahas lebih dalam tentang memirsa, boleh teman-teman untuk bantu like video ini dan juga subscribe channel ini. Dan kalau teman-teman memiliki saran untuk video kami ini, maka teman-teman boleh tuliskan saran tersebut pada kolom komen di video ini. Supaya apa? Supaya kami mendapatkan nilai A dari dosen kami karena video kami bagus. Nah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita bahas lebih dalam tentang memirsa ini. Pertama, kita bahas dulu apa pengertian dari memirsa. Jadi sobat cerdas, memirsa adalah keterampilan berbahasa yang fokusnya pada bahasa visual, seperti gambar, foto, video, bahkan emoji. Kalau membaca, berfokus pada teks tertulis, maka memirsa berfokus pada teks visual. Jadi sobat, memirsa itu bukan cuma melihat loh, tapi juga memahami makna, menafsirkan pesan, dan menangkap informasi tersembunyi dari apa yang kita lihat. Nah, kenapa memirsa itu penting? Jadi sobat cerdas sekalian, zaman sekarang kita itu hidup di era yang serba dengan digital. Segala informasi itu datang lewat gambar, animasi, story, bahkan TikTok, atau mungkin Instagram, atau YouTube, dan lain juga sebagainya. Maka daripada itu, penting banget untuk kita memiliki kemampuan memirsa ini secara cerdas. Dengan kita memiliki keterampilan memirsa, maka kita bisa menangkap pesan dari iklan atau infografik. Lalu juga kita bisa menganalisis makna dari video atau film, dan juga kita bisa berpikir kritis terhadap konten visual yang kita lihat setiap harinya. Tapi jangan salah sobat, memirsa bukan berarti kita itu hanya duduk dan nonton saja. Menurut para ahli, bahasa visual itu kompleks dan juga berlapis-lapis. Jadi, di saat kita sedang memirsa, kita itu belajar mengamati, menganalisis, dan bahkan kita belajar mengkritisi isi visual yang kita lihat. Tujuan memirsa adalah alasan atau maksud seseorang dalam menonton suatu tayangan seperti televisi, video, film, atau media digital. Tujuannya antara lain yang pertama menghibur diri, contohnya untuk bersantai dan menikmati waktu luang. Yang kedua menambah pengetahuan, contohnya mendapat informasi baru atau wawasan tertentu. Yang ketiga mendapatkan inspirasi, contohnya dari tayangan motivasi, kisah sukses, atau karya seni. 4. Mengikuti perkembangan, contohnya seperti berita, tren, atau isu terkini. 5. Pembelajaran, contohnya digunakan dalam konteks pendidikan seperti video pembelajaran. 6. Mengembangkan imajinasi dan kreativitas, contohnya dari film, animasi, atau dokumenter. Hai teman-teman sekalian, pernah kepikiran gak sih sebenarnya siapa aja sih yang disebut pemirsa itu? Atau kalian ngerasa gak kalau tiap video tuh kayak punya sasaran penonton tertentu? Nah, sekarang kita bakal bahas bareng-bareng nih tentang jenis-jenis pemirsa. Yuk kita mulai. Jadi gini teman-teman, yang pertama ada pemirsa primer. Menurut kalian, siapa ya yang jadi pemirsa primer? Jawabannya orang yang jadi target utamanya.
Misalnya nih, kalau ada acara kartun edukatif, berarti anak-anak yang nonton itu ya pemirsa primernya. Lanjut yang kedua nih teman-teman, ada pemirsa sekunder. Nah, kalau menurut kalian pemirsa sekunder itu siapa ya? Betul, mereka yang punya target utama, tapi tetap ikut nonton, kayak orang tua yang nemenin anaknya nonton kartun nih. Walaupun gak ditujukan untuk mereka, tetapi mereka tetap jadi pemirsa juga. Sekarang yang ketiga nih, pemirsa anonim. Coba tebak deh, kenapa disebut anonim? Yap, karena kita nggak tahu siapa mereka. Contohnya, orang-orang dari berbagai tempat yang nonton video kita di internet. Tidak kenal, tetapi mereka tetap jadi pemirsa yang menonton video kita yang diunggah di internet. Dan terakhir nih teman-teman, ada pemirsa khusus. Kalian pernah lihat iklan yang sepertinya cocok banget sama kita? Nah, itu karena kita jadi pemirsa khususnya. Contohnya iklan skincare yang emang ditujukan buat remaja cewek. Gak semua orang, tapi kelompok tertentu aja. Gimana? Udah mulai paham kan? Jadi intinya, dengan mengerti jenis-jenis pemirsa, kita bisa menyusun pesan yang lebih pas, biar nggak salah sasaran. Sampai sini dulu ya pembahasan tentang jenis-jenis pemirsa. Manfaat menonton media visual. Menonton itu bukan cuma hiburan loh, ada banyak manfaat seru yang bisa kita dapatkan saat menonton film, video edukasi, atau bahkan berita. Yuk kita lihat beberapa di antaranya. 1. Jadi makin pintar. Saat kita menonton, kita bisa belajar banyak hal baru dari berbagai topik. Ibaratnya, kita jalan-jalan keliling dunia tanpa perlu keluar rumah. Kita bisa tahu tentang luar angkasa, sejarah, hewan-hewan unik, dan masih banyak lagi. 2. Otak kita jadi lebih canggih. Menonton membuat otak kita bekerja keras untuk menganalisis dan memahami informasi. Ini seperti melatih otot di gym, tapi yang kita latih adalah otak kita. Kita jadi lebih jeli melihat masalah dan mencari solusinya. 3. Lebih paham perasaan orang lain. Saat menonton cerita, kita bisa melihat berbagai macam emosi dan situasi. Ini membantu kita jadi lebih empati dan memahami perasaan orang lain. Kita bisa belajar cara berkomunikasi yang baik dan mempererat hubungan dengan teman dan keluarga. 4. Bikin hati senang dan santai. Kadang setelah seharian belajar, kita butuh hiburan. Menonton film atau video lucu bisa jadi cara ampuh untuk menghilangkan penat dan stres. Pikiran jadi lebih tenang dan rileks. 5. Belajar jadi lebih asik. Video edukasi bisa membuat pelajaran yang sulit jadi lebih mudah dipahami. Misalnya, kalau kita belajar tentang sistem tata surya, menonton video animasinya akan jauh lebih menarik daripada hanya membaca buku. Jadi, belajar pun terasa lebih seru. 6. Jago berbahasa asing. Suka menonton film atau serial luar negeri? Nah, ini bisa jadi cara yang bagus untuk belajar bahasa asing. Kita bisa menambah kosakata baru dan melatih kemampuan mendengar. Kalau sering menonton film berbahasa Inggris, lama-lama kita jadi lebih lancar berbicara bahasa Inggris. 7. Obat hati atau sinema terapi. Ternyata menonton juga bisa digunakan untuk membantu kita jadi lebih baik secara mental. Kadang ada film yang bisa memberikan inspirasi positif atau membantu kita menghadapi masalah. Ini namanya sinema terapi atau semacam terapi pakai film. Jadi, mulai sekarang jangan cuma sekedar menonton film ya. Coba perhatikan manfaat-manfaat seru di atas dan manfaatkan media visual untuk hal-hal positif. Selanjutnya, teknik-teknik memirsa. Hei kamu, iya, kamu yang suka nonton film, drama, anime, atau video YouTube berjam-jam. Menonton doang? Atau kamu benar-benar memirsa? Yang pertama, mata elang. Mata elang. Perhatikan detail kecil, warna latar, ekspresi tokoh, bahkan benda di pojok layar. Kadang, petunjuk besar sembunyi dalam hal kecil. Teknik kedua, otak detektif. Jangan cuma tanya apa yang terjadi,
Tapi, kenapa itu terjadi? Cari makna di balik aksi dan dialog. Cerita itu teka-teki loh. Teknik ketiga, telinga tajam. Nada suara, musik latar, bahkan keheningan semua punya pesan. Dengar baik-baik, bukan cuma baca subtitle. Teknik keempat, kacamata budaya. Kacamata budaya, film bukan hanya cuma hiburan, tapi jendela budaya. Lihat sudut pandang lain, kamu bakal lebih paham dunia. Teknik kelima, refleksi diri. Setelah tonton, tanya pada diri sendiri, apa yang aku pelajari? Apa yang aku rasakan? Karena tontonan yang baik harusnya meninggalkan sesuatu. Contoh kegiatan memirsa. Halo teman-teman yang hebat. Kalian tahu nggak kegiatan memirsa itu artinya adalah menyimak atau menonton tayangan seperti video, film, atau berita di TV. Tapi nggak sekadar nonton aja ya. Tujuannya adalah supaya kita bisa mengerti dan memahami isi dari apa yang kita tonton. Yuk kita bahas contohnya satu persatu. Yang pertama adalah menonton berita dan menganalisis isi pesannya. Nah, yang dimaksud ini adalah kita menonton berita di TV atau di YouTube. Lalu kita mencoba mencari tahu nih inti beritanya apa sih. Misalnya kalau ada berita tentang banjir, kita bisa cari tahu apa penyebabnya, apa dampaknya, dan gimana cara mengatasinya. Setelah itu kita bisa bahas atau bahkan nulis pendapat kita. Seru kan? Bisa sekalian latihan pikiran kritis sih. Nah, contoh memirsa yang kedua itu menyimak film edukatif dan membuat ringkasan. Teman-teman pasti pernah nonton film yang isinya tentang pelajaran atau pengetahuan kan? Nah, setelah nonton film kayak gitu, kita bisa buat ringkasan nih. Ringkasan itu seperti merangkum poin-poin penting, jalan cerita, atau pesan moral yang bisa kita ambil. Bayangin aja, kita jadi detektif pengetahuan yang mencari pesan tersembunyi di dalam film. Nah, contoh kegiatan memirsa yang ketiga itu adalah menonton video ceramah dan merespon isinya secara tertulis. Kalian pernah nggak sih nonton ceramah dari ustadz, guru, atau motivator di YouTube? Nah, setelah nonton, coba deh tuliskan pendapat kalian. Bisa berupa apa yang kalian pelajari, ataupun kalian setuju nggak dengan pendapat yang disampaikan, atau mungkin ada saran atau kritik dari kalian. Nah, ini juga bisa melatih kita untuk berpikir terbuka dan berani menyampaikan pendapat. Keren banget kan? Nah, di sini saya akan membacakan sedikit dongeng yang berjudul tentang si kancil dan buaya. Tokoh di dalamnya adalah si kancil dan para buaya. Pada zaman dahulu, si kancil ingin menyeberangi sungai, tapi tidak bisa berenang. Ia melihat banyak buaya di sungai. Dengan cerdiknya, kancil memanfaatkan buaya untuk menyeberangi sungai. Ia berpura-pura ingin menghitung jumlah buaya. Buaya-buaya pun tertipu dan kancil berhasil menyeberang. Nah, pesan moralnya, si kancil mempunyai kecerdikan untuk mengatasi masalah, tapi jangan menipu orang lain untuk keuntungan sendiri ya. Gimana nih, seru kan nonton dongeng, tapi sambil belajar, memahami isi dan pesannya. Yuk coba juga dengan dongeng lainnya. Nah, seru banget kan kisah si kancil dan buaya. Ternyata dari sebuah dongeng sederhana kita bisa belajar banyak hal, mulai dari kecerdikan, berpikir kreatif, sampai mengambil pesan moral yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang giliran kalian nih. Coba deh cari dongeng favorit kalian, tonton dengan seksama, lalu buat ringkasannya seperti detektif cerita. Siapa tahu dari dongeng itu kalian bisa menemukan pelajaran berharga yang gak pernah kalian sangka sebelumnya.
sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menjadi pelajaran buat kita semua.